Pemberian yang luar biasa membuat Tuhan memutar balik situasi bagi kita. Hana adalah seorang gadis yang punya impian. Berapa banyak di sini yang masih punya impian? Angkat tangannya tinggi-tinggi, katakan saya ya Tuhan. Semua gadis tentunya punya impian. Salah satu impian yang paling mudah ialah membangun rumah tangga dan kemudian hidup bahagia bersama, mengatasi persoalan bersama, dan kemudian mempunyai anak cucu bersama-sama. Impian yang sederhana, bukan satu impian yang muluk-muluk, bisa terjadi, bisa tercapai. Dan kemudian datanglah pangerannya namanya Elkana, dan dia melihat impiannya semakin dekat dengan kenyataan. Tetapi di tengah jalan ada hal yang merusak impian mereka. Dan inilah pekerjaan setan. Semua kita punya impian, semua kita punya cita-cita. Anak kecil kalau ditanya cita-citanya saudara, dia tidak pernah ragu. Tetapi setelah kita besar, ketika kita ditanya apa mau kita, biasanya kita bilang begini, mauku banyak, tapi nggak usah lah aku bilang. Kenapa? Karena hati kita pun mulai ragu, hati kita pun mulai bimbang. Apa yang kau doakan? Aduh, banyaklah yang kuperjuangkan, banyaklah yang kudoakan. Coba tanya anak kecil, apa yang kau mau? Dia tahu apa yang dia mau. Dan dia sesederhana itu saja. Dia belum tahu kalau dunia ini kejam. Dia belum tahu apa namanya penolakan. Yang dia tahu bahwa bapaknya pasti bisa memberikan kepadanya impiannya. Sekarang bagaimana cara Hana bisa lepas dari kemandulannya dan memberi hasil? Dua perkara, doa dan memberi kepada Tuhan. Dan bukan doa yang sama, karena tiap tahun dia memberi juga beri yang sama. Tiap tahun dia beribadah juga beribadah yang sama. Tiap tahun dia beribadah juga, tiap tahun dia berdoa juga doa yang sama. Tapi tahun ini berbeda. Oh, kiralaba syakaralaba sandi. Kau harus berbeda tahun ini. Gereja Kemenangan di Indonesia harus berbeda bulan ini. Dia berbeda dalam berdoa. Sampai Eli pun berpikir, kok lain ini perempuan? Kayak orang mabuk ini perempuan, tidak seperti yang lain. Sayang, kalau selama ini kau hanya berdoa saja ngantuk-ngantuk, mulai sekarang beda doamu, beda ibadahmu, beda semangatmu, dan juga beda persembahanmu. Amin. Haleluya, amin. Doa dan memberi kepada Tuhan. 1 Samuel 1 ayat 11 dikatakan, kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, Yahweh, jika sungguh-sungguh engkau perhatikan sengsara hambamu ini, dan ingat kepadaku, dan tidak melupakan hambamu ini. Oh, ini doa yang luar biasa. Beranikah kita berdoa seperti dia? Tuhan, ingatlah aku. Setengah jalan kita doakan, Tuhan, gak jadi Tuhan, jangan ingat aku. Karena kita tahu ketika Tuhan ingat kita, ternyata yang diingatnya ada banyak kesalahan. Saudara tahu ada seorang janda yang diberikan Tuhan anak, tapi kemudian anaknya mati dan dia mengeluh kepada hamba Tuhan dan dia berkata, untuk apa kau datang kepadaku? Supaya mengingatkan aku akan kesalahan-kesalahanku di masa lalu ya. Takut dia Tuhan ingat. Yang mengerti katakan amin. Sayang, dengarkan baik-baik. Hana tidak takut. Sebabnya selalu bersalut dengan darah Yesus, selalu punya ketulusan hati. Dengarkan Gereja Kemenangan Iman Indonesia, tidak ada kita yang sempurna, tapi kita semuanya boleh tulus hati. Tidak mungkin kita sempurna, tapi kita akan terus semakin disempurnakan. Dan saya percaya hati yang tulus akan semakin disempurnakan. Yang setuju katakan amin. Nah, saudara kasih dalam nama dikatakannya, jangan lupakan aku, ingat aku, tapi berikanlah kepada hambamu ini seorang anak laki-laki. Yang gak berkata anak yang mana pun bisa lah Tuhan, perempuan pun jadi, laki-laki pun boleh, mau antara laki-laki dan perempuan pun gak apa-apa.
Dia nggak berkata dia laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Dan di sini saudara kita melihat bahwa Tuhan mendengar dia. Dan apa yang terjadi saudara? Yang terjadi adalah dia berdoa dan memberikan sesuatu yang spesial kepada Tuhan. Nah saudara yang kasih, dia biasanya memberi. 1 Samuel 4 ayat 5 1 Samuel 1 ayat 4 dan 5 berkata, ketika Elkana mempersembahkan korban, diberikannya pada Penina istrinya dan kepada semua anaknya laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Nah, ia mengasihi Hana, tapi ia tetap memberikan pada Hana hanya satu bagian, karena Hana cuma seorang diri saja. Tiap tahun dia buat demikian, tapi tahun ini dia bukan memberikan dari suaminya, dia memberikan dari dirinya, dari hatinya, dari keputusannya, dari pilihannya, dan dari korbannya. Nggak ada korban suamiku di sini, aku yang berkorban di sini. Aku yang meminta, aku yang hamil, aku yang keberatan, aku yang buat aku, dan aku kasih sama Tuhan. Apalah payahnya kalau kita memberi pada Tuhan uang dari bapak kita. Yang ngerti katakan amin. Apa payahnya kita kasih sama Tuhan uang korupsi? Itu namanya pencucian uang. Jangan buat demikian di gereja dalam nama Yesus. Yang mengerti katakan amin. Nah saudara kasih dalam nama Yesus, katakan saudara, dia memutuskan sendiri. Itu keputusannya, itu dari hatinya. Dan itu sebabnya betul kata Paulus, harus datang dari kerelaan hati. Balik lagi, kalau namanya kerelaan hati, harus ada yang direlakan. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Dan setelah itu Tuhan dengar doanya, dan dikatakan Tuhan ingat dia ketika dia sedang berusaha. Ada banyak usaha kita, pelayanan kita, perbuatan kita, pekerjaan kita yang tidak diingat Tuhan. Karena apa? Karena kita memang berdoa tapi kita tidak memberi. Ketika kita berdoa dan kita memberi kepada Tuhan, Alkitab berkata Tuhan ingat dia. 1 Samuel 1 ayat 19. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah kepada Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Dan ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Kata ingat di sini diambil dari bahasa aslinya yang berarti untuk mengingat, untuk mengingat kembali, untuk mencatat, memperhatikan, tidak boleh dilupakan, untuk menaruhnya ke dalam pikiran. Nah ini yang paling saya terkejut, karena dikatakan kata mengingat di sini adalah untuk menaruhnya ke dalam pikiran. Bayangkan sayang bangganya ketika di pikiran Tuhan ada engkau, di hati Tuhan ada engkau, di ingatan Tuhan ada engkau, di jiwa Tuhan ada engkau. Begitulah kuatnya persembahan. Saya tidak mengada-ngada, ini Alkitab yang mengatakannya. Tahun demi tahun tidak ada yang membuat Tuhan mengingat Hana, tapi tahun ini dia berikan pada Tuhan persembahan yang berbeda. Tidak seperti sebelumnya, kerelaan dia, pilihan dia, korban dia. Amin. Belum ada pun pada dia, tapi itu sesuatu yang besar, sesuatu yang dirindukannya, cita-citanya. Yang mengerti katakan amin. Dan dia berikan kepada Tuhan, dan Tuhan ingat dia, Tuhan taruh dia dalam pikiran. Nah sekarang kalau Tuhan yang menyanyi di dadaku, ada Gideon. Haleluya, amin. Maka pertanyaannya, bagaimana caranya untuk membuat agar Tuhan mengingat kita? Yaitu dengan cara memberi persembahan. Ya mengerti katakan amin. Singkat cerita, Tuhan ingat. Ketika Tuhan ingat, yang terhina menjadi termulia,
Yang terbelakang menjadi terdepan, yang tertekan menjadi bebas bahagia, yang menangis menjadi bersorak sukacita. Dan saya berdoa, itulah yang dilakukan Tuhan bagi kita yang memberi kepada Tuhan. Bukan pemberian biasa seperti minggu-minggu biasa kemarin, tetapi kita mau memberi sesuatu yang luar biasa. Nanti kita mau berdoa sesuatu yang luar biasa. Saya mau ajak saudara, dengarkan aku sayang, jangan engkau dihalangi oleh kursimu untuk berdoa. Jangan engkau dihalangi oleh sakit pinggangmu untuk berdoa. Kalau memang Tuhan mau berkata kau berlutut, berlututlah kepada Tuhan. Kalau Tuhan mau berkata kau menari, menarilah untuk Tuhan. Ini rumah Tuhan, rumah Bapakmu. Tahukah saudara, yang aneh di luar sana tidak aneh di rumah. Lompat-lompat di tempat tidur karena sukacita, engkau buat di luar sana saudara, engkau akan didatangi satpam. Betul atau tidak? Tapi engkau buat di rumah, diintip sama bapakmu, dan bapakmu senyum dan berkata, memang anakku ini lagi sukacita dia. Makanya ini rumah Tuhan, rumah Bapa kita. Engkau mau lompat-lompat ke girangan, di sini tempatnya. Engkau mau bersujud, di sini tempatnya. Amin. Lihat seperti Hana, saya tidak akan menjadi imam Eli kepadamu. Mabuk ya, mabuk. No. Saya akan menjadi imam Eli yang kedua, yaitu apa? Kiranya Allah Israel mengabulkan apa yang kau minta daripadanya. Kiranya Allah Israel mengabulkan apa yang kau minta daripadanya. Kiranya Yahweh mengabulkan apa yang kita minta daripadanya. Haleluya. Amin. Amin. Mulailah dengan pemberian yang luar biasa. Amin. Nah, dengarkan. Ada 5 hal yang terjadi ketika Tuhan ingat, dan semuanya terjadi karena kita memberi. Ada yang memberi di depan, ada yang memberi di belakang. 2 kasus memberi di belakang, tapi dia berjanji memberi. Kasus pertama adalah kasus Hana. Yang mengerti katakan amin. Tuhan lihat hati. Amin saudaraku. Nomor 2 adalah Nuh. Nuh terkatung-katung, Nuh terombang-ambing, tidak jelas bagaimana nasibnya bersama dengan binatang-binatang. Ya, dia sudah bawa bahan makanan. Ya. Dia sudah bawa yang namanya persediaan. Tapi tahukah saudara, makin lama pasti persediaan makin berkurang. Betul atau tidak? Saya bisa bayangkan, kalau mungkin ditambah Tuhan 3 hari lagi daripada air bah, dan Nuh belum juga mendarat atau belum juga dia tersangkut di pegunungan Ararat itu, maka saya bisa bayangkan si singa mulai memandang dengan pandangan yang berbeda kepada si rusa. Dia akan berkata begini. Yang mengerti katakan amin. Nah, macan kumbang akan mulai hilang, tak kemana, ngeri kita. Betul atau tidak? Harimau akan mulai menggeram-geram gak jelas. Kenapa kelaparan semua? Itulah yang terjadi seperti kita. Awalnya kita tahu betul, memang betul lah ada kesusahan ekonomi Indonesia, tapi gak apa-apa. Ada banyak persediaan, ada banyak berkat. Tapi kalau bisa lebih lama lagi, kalau seminggu lagi ditahan Tuhan, tidak juga terkandas di pegunungan Ararat, saya nggak tahu tak berapa yang sisa, udah banyak yang punah. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Jangan-jangan kita juga harus mengubah nyanyian kita. Kita berkata, Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang menantunya. Lalu akhirnya kita buat kesimpulan, 8 orang selamat. Kalau Tuhan tahan sebulan lagi, kita terpaksa mengurangi. Mungkin kita akan bernyanyi 4 orang selamat. Kenapa? Di mana 4 lagi? 4 lagi sudah dimakan singa. Yang mengerti katakan amin. Tapi Tuhan ingat, dan bukan hanya Nuh, Tuhan ingat sama binatang-binatang itu. Itulah baiknya Tuhan. Tapi setelah itu, begitu sampai Nuh mengorbankan persembahan, dan wanginya sampai di hadapan Tuhan, dan Tuhan menyesal.
Itu yang bisa dibuat persembahan. Dan dia berjanji, dia berkata, aku tahu memang manusia ini abang tahe jahat hatinya, katanya. Yang ngerti katakan amin. Tapi sejahat apapun, takkan ku buat lagi seperti ini. Hebat nggak kuasa persembahan itu? Kejadian 8 ayat 1. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak. Hebat nggak? Dia tidak berkata segala ternak aja. Binatang liar memang jahat, gak apa-apa lah, gak usah diingat. Semua diingat yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan Allah membuat angin berhembus melalui bumi sehingga air itu turun. Ketika Tuhan mengingat, maka akan ada kelegaan bagimu dan tekanan-tekananmu akan sirna. Saya berdoa itu jadi. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Nomor 3, kapan Tuhan mengingat? Kisah Rasul pasal 10 ayat 4. Maka Kornelius menatap malaikat itu dengan takut dan dia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikatmu, ini jawabnya. Semua doa-doamu dan pelayananmu telah naik ke hadirat Allah. Betul? Enggak. Semua doamu dan pemberianmu, sedekahmu, korbanmu telah naik ke hadirat Allah. Dan sambungannya, dan Allah mengingat engkau. Dengarkan baik-baik. Sidang pertama sedang mempermasalahkan Paulus. Kenapa? Karena Paulus pergi kepada bangsa-bangsa lain. Nah, mereka mau mengusir Paulus keluar daripada sidang pertama, mememban Paulus. Dan kalau memang bukan karena Paulus saudara dan bukan karena Kornelius ini, kita tidak akan ada dapat menerima Injil. Karena sidang pertama terutama Petrus sangat bersikeras keselamatan datang dari orang Yahudi hanya kepada orang Yahudi saja. Tetapi Kornelius berdoa dan memberi, berdoa dan memberi. Dan sampai hari ini kita menerima berkatnya. Karena malaikat datang dan malaikat berkata, Allah mengingat engkau. Datang keselamatan padanya, datang lawatan Tuhan padanya, dan juga datang kepenuhan Roh Kudus padanya. Dia bisa membuat orang yang paling vokal menentang menjadi orang yang paling memberkati. Dan saya berdoa, mari kita memberi kepada Tuhan. Ada banyak alasan aku memberi pada Tuhan. Dan yang paling penting saudara tahu alasannya ialah karena Tuhan tidak pernah kalah dalam memberi. Tidak pernah kalah. Yang mengerti katakan amin. Kita mau bangun gereja lagi di Martubung. Dan saya tantang saudara untuk memberi. Haleluya. Haleluya. Kali ini saya buka jalan berkat ini bagi saudara. Lihat Kornelius, dia diingat oleh Tuhan karena pemberiannya. Nomor 4, orang Israel selalu menang dalam pertempuran dan tidak ada yang mati. Kenapa? Karena Tuhan mengingat orang Israel. Bilangan 31 ayat 54. Di awalnya dikatakan begini oleh Tuhan. Di awalnya dikatakan, kalau kau menjarah setengah daripada jarahanmu atau berapa persen saya lupa, berikan sama Tuhan. Kenapa? Karena kau diberikan kemenangan, engkau pulang dengan selamat, bisa aja kau mati. Kasih sama Tuhan, dia akan jaga kau. Lalu kemudian saudara, kepala pasukan memerintahkan semua prajuritnya untuk menyerahkan kepada imam sesuai dengan apa yang dikatakan Tuhan. Nah, kemudian setelah itu, setiap kali mereka berperang mereka buat demikian. Dan setiap kali datang mereka hitung. Saya bacakan dulu Bilangan 31 ayat 54 dikatakan, setelah Musa dan Imam Eliezer menerima emas dari pihak kepala-kepala pasukan 1000 dan kepala-kepala pasukan 100, maka mereka membawanya dalam kemah pertemuan sebagai peringatan di hadapan Tuhan untuk mengingat orang Israel. Jadi persembahan itu dibuat supaya Tuhan ingat orang Israel. Maka apa yang jadi? Ayat 49 dikatakan, serta berkata kepadanya,
Hamba-hambamu ini telah menghitung jumlah prajurit yang ada di bawah kuasa kami, dan dari mereka tidak ada seorang pun yang hilang. Semua hidup, semua kembali dengan selamat, semua menang. Apa yang buat? Tuhan ingat yang buat. Bagaimana supaya Tuhan ingat? Kasih persembahan. Kayaknya saya bawakan pada saudara firman Tuhan yang hidup dan berkuasa. Haleluya. Tuhan ingat. Dan yang buat Tuhan ingat, persembahan. Haleluya. Nah saudara, saya berdoa, tidak ada engkau yang menjadi korban, tidak ada engkau yang kalah. Dalam nama Yesus, dalam setiap tantangan yang diperhadapkan kepadamu, engkau akan keluar jadi pemenang-pemenang. Dalam nama Yesus, dalam setiap Goliat yang diperhadapkan kepadamu, engkau tidak akan terluka, engkau tidak akan cedera, engkau akan menang dan membawa pulang jarahan dalam nama Yesus. Jadilah, 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 jadilah. Boleh kita berikan tepuk tangan lebih meriah lagi kepada Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, kenapa Tuhan mengingat kita? Untuk memberkati kita. Mazmur 115 ayat 12. Tuhan telah mengingat kita, Ia akan memberkati umat pilihannya, memberkati hamba-hambanya. Mazmur 115 ayat 12. Berapa banyak di sini umat pilihan Tuhan katakan, saya ya Tuhan. Tuhan ingat engkau, Tuhan berkati engkau. Berapa banyak di sini hamba-hamba Tuhan katakan, saya ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan ingat engkau, Tuhan berkati engkau. Jadilah dalam nama Yesus. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Setelah Hana berjanji memberi kepada Tuhan, lihat Alkitab saudara baik-baik. Setelah dia bernazar, bersumpah kasih sama Tuhan, dan memang dia berikan pada Tuhan, semuanya berubah, betul? Tapi ada satu yang saudara perhatikan di situ, nama Penina tidak pernah muncul lagi di Alkitab. Dilupakan sepanjang masa, nggak pernah lagi. Dan saya tanya, berapa banyak engkau yang memberi nama anakmu Penina? Tolonglah yang benar aja. Sama dengan orang yang memberikan nama anaknya Nebukadnezar. Yang betul aja lah Bapak. Oh Yesus Tuhan. Kalau Darius masih bisa masuk akal, ini Nebukadnezar namanya saudara ya. Oh Tuhan, ampunilah dosa-dosanya sebab dia tidak tahu apa yang diperbuatnya. Ya, anyway ya sudahlah. Tapi tidak ada yang ngasih nama anak Penina. Nama Hana ada? Banyak. Amin saudaraku. Ada di sini namanya Hana tadi? Ada? Ada yang namanya Hana atau anaknya Hana atau di keluarga yang namanya Hana? Tuhan berkati ibu dalam nama Yesus. Kiranya mukjizat Tuhan, Tuhan ingat, dan juga pergandaan kemuliaan Tuhan turun pada keluarga ibu dalam nama Yesus. Amin. Nah, dengarkan saya baik-baik. Hari ini firman Tuhan luar biasa. Tapi Tuhan ingat, tapi itu dimulai daripada persembahan kita. Nomor satu, mengapa Tuhan ingat? Mengapa Tuhan ingat engkau? Ketika engkau kasih persembahan, ada ayat. Kenapa dia ingat? Dan kedua, berkat-berkat daripada ketika kita memberikan persembahan yang luar biasa. Satu hari ini sudah saya sampaikan pada saudara, masih ada beberapa yang lainnya. Minggu depan kita akan terima. Dalam nama Yesus, bulan ini adalah bulan beberapa di antara kita akan menerima lebih besar daripada bulan-bulan sebelumnya. Jadi dalam nama Yesus. Dan dalam nama Yesus, sebelum tahun ini berakhir, hamba mau percaya semuanya kami sudah mengalami perubahan kehidupan. Tidak ada satupun daripada persembahan kami yang gagal. Tidak ada satupun daripada pemberian kami yang sia-sia. Semuanya pasti membawa tuaian. Dan dalam nama Yesus, setiap tangan yang memberi pasti akan menuai dengan sorak-sorai sukacita kemenangan yang luar biasa.
Yes my Lord, thank you Jesus. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Yuk mari kita bangkit berdiri bersama-sama.